Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Umi harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini bertemu lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran tematik. Kita akan membahas tematik H hari ini, melanjutkan materi sebelumnya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan materinya dan buka bukunya halaman 40. Bila Indonesia punya satu zona waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT, yang mana WIB adalah waktu Indonesia bagian Barat, WITA adalah waktu Indonesia bagian Tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia bagian Timur. Dan masing-masing zona waktu tersebut memiliki perbedaan waktu 1 jam. Jadi, apabila di daerah waktu Indonesia bagian Barat pukul 1, maka di Indonesia bagian Tengah pukul 2. Dan begitu juga seterusnya. Sekarang kita akan membahas cara menentukan waktu pada wilayah zona yang berbeda. Di sini kita memiliki 2 cara menentukan waktu pada wilayah dengan zona yang berbeda. Yang pertama, menentukan waktu berdasarkan GMT atau GMT, dan yang kedua, menentukan waktu berdasarkan garis bujur. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang menentukan waktu berdasarkan GMT atau GMT. Greenwich adalah nama kota yang dilalui oleh garis bujur 0 derajat. Mengapa kota Greenwich yang dilalui oleh titik 0 tersebut, dan mengapa bukan kota lainnya seperti Manchester, Madrid, atau Jakarta? Alasannya adalah karena faktor sejarah bahasa Inggris yang memiliki koloni terbesar di dunia dan banyak ilmuwan yang berkembang di Inggris Raya pada masa tersebut. Kemudian, Greenwich Mean Time atau GMT adalah patokan waktu dunia. Jika kita mengetahui waktu di GMT, maka dengan mudah kita dapat menghitung waktu-waktu di seluruh permukaan bumi. Untuk daerah yang berada di belahan barat atau meridian barat, waktu setempat adalah waktu GMT ditambah dengan hasil kali perbedaan meridian dengan 4 menit. Sedangkan daerah yang berada di belahan timur atau meridian timur, waktu setempat adalah waktu GMT dikurangi dengan hasil kali antara selisih meridian dengan 4 menit. Di sini adalah rumus GMT yang mana LMT sama dengan GMT plus minus atau lebih kurang M dalam kurung M kali 4. Diketahui bahwa LMT adalah local mean time atau waktu setempat, kemudian GMT adalah Greenwich Mean Time atau waktu GMT, dan juga plus minus atau lebih kurang itu adalah plus jika BB bujur barat dan minus jika BT bujur timur, dan M kali 4 yaitu meridian dikali 4. Oke, sekarang kita akan coba menjawab dari soal pertanyaan ini, yang mana diketahui bahwa tadi posisinya adalah BB ya, posisinya adalah BB. Berarti jika BB maka harus ditambahkan seperti rumusnya. Ditambah jika BB, dan ini adalah BB maka kita tambahkan. Dan juga GMT sama dengan LMT ditambah M dikali 4 menit. Yang mana kita ketahui bahwa LMT dari soal ini adalah 8.15. Ini adalah waktu setempatnya yaitu 8.15. Kita masukin 8.15 ditambah M meridian, yang mana meridian di sini adalah 165. Maka kita masukkan 165 kita kalikan dengan 4 menit. Kita masukkan 4 menit di sini
Kemudian kita masukkan lagi 0815 atau 815 ditambah 165 dikali 4, hasilnya adalah 660 menit. Atau jika mau kita ubah menjadi jam, hasilnya adalah 11 jam. Kemudian 8.15 kita tambahkan dengan 11 jam. Maka hasilnya adalah, kita hitung, kalau sekarang adalah jam 8.15, maka 11 jam kemudian adalah jam 19.15. Jadi waktu GMT-nya menunjukkan pukul 19.15 atau 7.15 malam. Oke, selanjutnya menentukan waktu berdasarkan garis bujur. Salah satu akibat dari rotasi bumi adalah terjadi perbedaan waktu pada permukaan bumi. Dalam satu rotasi, bumi membutuhkan waktu 1 hari 1 malam atau 24 jam sama dengan 24 dikali 60 menit. Melakukan satu kali rotasi artinya bumi telah menempuh 360 derajat bujur, sehingga ketika waktu yang dibutuhkan sebesar 24 dikali 60 menit, maka untuk 1 derajat bujur membutuhkan waktu 1 derajat per 360 dikali 24 dikali 60 menit, hasilnya adalah 4 menit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tempat-tempat yang berbeda 1 derajat bujur waktunya akan berbeda 4 menit. Di Indonesia memiliki 3 bujur standar, yaitu 105 derajat bujur timur untuk waktu Indonesia bagian barat, 120 derajat bujur timur untuk waktu Indonesia bagian tengah, dan 135 derajat bujur timur untuk daerah waktu Indonesia bagian timur, sehingga waktu lokalnya berturut-turut adalah: yang pertama untuk WIB atau waktu Indonesia bagian barat sama dengan Greenwich ditambah 105 dibagi 15 dikali 1 jam, dan hasilnya adalah 7 jam. Kemudian yang kedua untuk WITA atau waktu Indonesia bagian tengah sama dengan Greenwich ditambah 120 dibagi 15 dikali 1 jam, dan hasilnya adalah 8 jam. Dan yang terakhir WIT atau waktu Indonesia bagian timur sama dengan Greenwich ditambah 135 dibagi 15 dikali 1 jam, hasilnya sama dengan 9 jam. Oke, sekarang coba simak contohnya di sini. Di Greenwich menunjukkan jam 9 pagi. Maka di Indonesia menunjukkan pukul berapa? Oke. Di sini tadi Indonesia tadi kita telah ketahui bahwa memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama adalah WIB, kemudian WITA atau WITA, dan yang terakhir WIT. Di sini WIB waktu Indonesia bagian barat seperti rumusnya Greenwich, yang mana Greenwich di sini adalah 9, berarti 9 kita tambahkan dengan 105 dikali 15 dikali 1 jam. Hasilnya adalah 9 ditambah 105 dibagi 15 dikali 1 jam, hasilnya adalah 16 atau pukul 16. Ini untuk waktu Indonesia bagian barat. Jika di Greenwich menunjukkan jam 9 pagi, maka di waktu Indonesia bagian barat menunjukkan pukul 16 atau pukul 4 sore. Kemudian untuk WITA, waktu Indonesia bagian tengah, Greenwich-nya adalah 9, kita tambahkan dengan 120 per 15 atau dibagi 15 dikali 1 jam. Hasilnya adalah
17 atau 17.00. Berarti jika di Greenwich pukul 9 pagi, maka di Indonesia waktu Indonesia bagian tengah adalah pukul 17.00 atau jam 5 sore. Kemudian untuk WITA, Greenwich-nya adalah 9, kita tambahkan dengan 135 dibagi 15 dikali 1 jam. Maka hasilnya adalah 18 atau 18.00. Berarti jika di Greenwich pukul 9 pagi, maka waktu Indonesia bagian timur adalah pukul 6, 18.00 atau pukul 6 sore. Nah, jadi inilah cara untuk menentukan waktu berdasarkan garis bujur. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 50, revolusi bumi dan akibatnya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi, selain perputaran bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Dalam geraknya, sumbu bumi selalu miring dengan arah yang sama yang membentuk sudut 66,5 derajat terhadap ekliptika atau 23,5 terhadap garis yang tegak lurus terhadap ekliptika. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan garis khatulistiwa. Ekliptika adalah bidang edar bumi mengelilingi matahari. Oke, ini adalah beberapa akibat yang terjadi akibat revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Pergeseran garis edar matahari akan mengakibatkan perubahan atau perbedaan lamanya siang dan malam. Pada saat-saat tertentu, di suatu tempat akan mengalami malam yang lebih panjang dibanding siang, demikian sebaliknya saat yang lain siang lebih lama dari malam. Di kutub utara, malam hari dapat berlangsung selama 24 jam, sebaliknya pada saat yang sama di kutub selatan siang hari berlangsung selama 24 jam, demikian pula sebaliknya. Kemudian akibat yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara atau 22 Desember sampai 21 Juni dan pergerakan posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan 21 Juni sampai 21 Desember disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Lanjut, akibat yang keempat adalah perubahan musim. Musim adalah salah satu pembagian utama tahun, biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Musim adalah hasil dari revolusi tahunan bumi mengelilingi matahari dan kemiringan sumbu bumi relatif terhadap bidang revolusi. Di daerah beriklim sedang dan kutub, musim ditandai oleh perubahan intensitas sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Variasi yang dapat menyebabkan hewan untuk hibernasi atau berimigrasi dan tanaman yang akan aktif di daerah-daerah tersebut. Setahun dibagi menjadi 4 musim. Yang pertama, musim semi atau vernal atau juga spring. Musim semi adalah satu dari 4 musim di daerah non-tropis. Kemudian musim panas atau festival atau summer. Musim panas yaitu salah satu musim di negara yang berhawa sedang. Kemudian musim gugur atau autumn. Musim gugur yaitu salah satu dari 4 musim di daerah beriklim sedang, masa peralihan dari musim panas ke musim dingin. Yang keempat, musim dingin atau musim salju atau juga disebut dengan winter, yaitu musim yang paling dingin di bumi. Nah, jika di Indonesia, dikarenakan Indonesia berada di daerah tropis, sehingga di Indonesia hanya memiliki
dua musim. Yang pertama musim kemarau, yaitu musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Yang kedua musim hujan. Musim hujan adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Oke, yang keempat, perubahan musim kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Bintang-bintang membentuk suatu rasi sebenarnya tidak berada pada lokal yang berdekatan. Karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lain. Kita yang berada di bumi hanya dapat melihat bintang pada malam hari. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah timur utara matahari, maka hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Berarti rasi bintang yang nampak dari bumi juga berubah. Dan akibat yang terakhir adalah kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan timur bujur 180 derajat, tanggal 15, maka di sebelah barat bujur 180 derajat masih tanggal 14, seolah-olah melompat satu hari. Nah, anak-anak Umi, itulah tadi yang dimaksud dengan revolusi bumi dan juga akibat-akibatnya. Baiklah, cukup sekian dulu Mirasa untuk pembelajaran tematik H kita hari ini. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.